Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka lagi dengan video asinkron ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan kita semua diberikan kesehatan dan dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari konsep matematika selanjutnya, yaitu dasar dari metode integral. Adapun kompetensi yang kita harapkan dari video asinkron ini pada kesempatan kali ini diantaranya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, Mas Mbak semua diharapkan mampu memahami penerapan konsep integral. Jadi nanti benar-benar paham apa yang dimaksud dengan konsep integral itu apa. Kemudian yang kedua, mampu menemukan solusi dari permasalahan integral. Jadi tidak hanya paham konsepnya saja, namun juga bisa menggunakan konsep integral untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu konsep integral. Jadi Mas Mbak, bagaimana kita sudah belajar matematika lama tentunya Mas Mbak semua. Jadi mulai paham, nah, jadi sebenarnya bahwa setiap konsep atau sebagian besar konsep matematika itu memiliki pasangan kebalikannya. Jadi misalkan dulu kita belajar penambahan, nah maka ada konsep kebalikannya yaitu pengurangan. Jadi kalau menambah itu kumulatif ke atas. Jadi kalau di apa namanya diagram kartesius itu gerakannya kanan gitu ya. Semakin ditambah dia akan semakin besar. Sementara kalau pengurangan dia reverse-nya, kebalikannya, inverse-nya. Jadi semakin dikurangi dia akan bergeser ke kiri sumbu X-nya itu. Baik. Kemudian yang kedua itu adalah perkalian dan pembagian. Jadi kalau perkalian itu adalah pengulangan dari penjumlahan atau penambahan, sementara kalau pembagian itu adalah pengulangan dari pengurangan. Jadi pengurangan yang diulang sekian kali itu adalah pembagian. Kemudian yang ketiga itu adalah pemangkatan dan pengakaran. Jadi kalau mangkat itu dikalikan ke atas berapapun pangkatnya gitu ya. Sementara kalau diakar itu dia dipecah lagi malah justru. Kalau misalkan sini, nah ini contohnya kalau 4 pangkat 2 berarti dia 4-nya dikalikan 2 berarti 16. Sementara kalau akar 4 dipecah lagi sama dengan 2, jadi ke bawah. Baik, ini adalah pemangkatan dan pengakaran. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu adalah turunan dan anti turunan. Jadi anti integral itu sebenarnya adalah anti turunan atau inverse dari turunan. Baik, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya bagaimana apa yang dimaksud dengan konsep anti turunan ini. Baik, pada bagian ini akan kita ilustrasikan bagaimana konsep dari integral ini digunakan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan operasi diferensial, misalkan ada dx, nah ini kemudian yang didiferensialkan adalah x pangkat n, maka turunannya dari fungsi x pangkat n ini adalah n kemudian dikalikan x pangkat n-1. Ini adalah aturan baku pada operasi diferensial atau kita sebut sebagai differential rules. Sementara kalau kita gunakan konsep bahwa integral itu adalah anti derivatif atau anti diferensial, maka integral dari ini itu harus kembali ke sini. Jadi integral dari n dikalikan x pangkat n-1 dx, maka itu sama dengan, ya, nanti harus kembali ke sini ya, Mbak. N
Kemudian kita tulis ulang, X pangkat min 1, ini plus 1, harus ditambah 1, kemudian dibagi, ini ya, ini pangkatnya ya, sama juga N min 1 plus 1. Jadi pangkatnya di sini berapapun itu kalau diintegral ditambahi 1. Jadi ini karena min 1 plus 1 maka kembali ke N, hilang saling menyediakan ini. Begitu juga yang bawah, min 1 plus 1. Jadi ini bisa saling menyediakan. Jadi N-nya itu bisa saling membagi dan hasilnya adalah X pangkat N. Ini adalah konsep antiderivatif. Baik, sehingga kalau kita bakukan, maka jika ada turunan dari X pangkat N dx, maka nanti cara mengintegralkannya adalah X pangkat N plus 1 di bawah juga dibagi N plus 1. Ya, seperti sini ya. Pangkatnya di sini N min 1, maka N min 1 plus 1. Di bawah juga sama N min 1 plus 1. Jadi pangkatnya ini berapapun, N-nya itu berapa, pangkatnya di sini ditambah, kemudian di bawah dia dibagi N plus 1. Baik. Ini adalah differential integral rule. Namun, Mas Mbak, karena di dalam operasi integral itu dimungkinkan, nanti akan kita ilustrasikan, di sini harus ditambahi C. Ya, ini adalah aturan baku dari integral atau kita sebut sebagai integration rules. Baik, ini aturan bakunya ya. Sehingga apapun yang akan kita kerjakan nanti kita kembali ke aturan ini. Baik. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya akan kita masuk ke beberapa contoh soal yang mengilustrasikan penggunaan aturan ini. Baik, ini misalkan ada yang pertama, misalkan integral dari X pangkat 4 dx. Maka hasilnya adalah sama seperti tadi aturannya. Maka pangkatnya di sini berapa? Tetap X pangkat 4 plus 1 dibagi 4 plus 1 plus C. Sehingga X pangkat 5 per 5 plus C. Nah, jadi cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Kemudian misalkan integral dari X kuadrat dx, maka X2 plus 1 dibagi 2 plus 1 plus C, atau sama dengan X pangkat 3 per 3 plus C. Baik, jadi ini cara penerapan X pangkat N untuk mencari integralnya. Kemudian misalkan contoh selanjutnya adalah integral dari X pangkat 7 dx, sama seperti sebelumnya, maka di sini adalah X pangkat 7 plus 1 dibagi 7 plus 1 plus C, atau sama dengan X pangkat 8 per 8 plus C. Terakhir untuk kasus sederhana ini masih sekedar merefresh dari apa yang sudah Mas Mbak dapatkan di pembelajaran sebelumnya. Kemudian misalkan integral dari X dx, maka sama X1 plus 1 ini ya. Kalau ada X maka dia sebenarnya X pangkatnya 1. Kemudian di sini juga 1 plus 1 plus C, atau sama dengan X kuadrat per 2 plus C. Baik, semoga bisa dipahami ya Mas Mbak ya, bagaimana penerapan integration rule di dalam penyelesaian kasus integral. Baik, untuk mengilustrasikan proses integration, tadi misalkan latihan ke-5, integral dari X pangkat 8 dx, pangkat 2, X kuadrat per 8, maka X2 plus 1 per 8
kemudian dikalikan 2 plus 1 juga, plus C, atau sama dengan X kuadrat per 8 dikalikan 3 plus C, atau sama dengan X, ini pangkat 3 ya, X pangkat 3 per 24 plus C. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan aturan yang kedua. Kalau tadi kita menggunakan integration rule, jadi aturan yang pertama, aturan baku pertama ketika kita menerapkan metode konsep integral pada sebuah permasalahan. Yang selanjutnya adalah aturan yang kedua, yaitu berkaitan dengan linearitas integral. Jadi di sini aturan yang pertama, misalkan di integral K itu adalah konstanta, fx dx itu K-nya boleh dikeluarkan di sini, sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua itu jika di dalam operasi integral itu terdiri dari dua fungsi yang berbeda, ada fx dan gx, itu boleh kita pisah, sehingga nanti akan lebih mudah dalam menyelesaikan. Kemudian begitu juga kalau di atas yang kedua itu penjumlahan, yang bawah ini adalah pengurangan. Harapannya dengan aturan-aturan ini memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan integral. Sebagai ilustrasi, misalkan di sini integral dari ini soal yang ke-6, misalkan integral dari 10 x pangkat 4 dx misalkan, maka ketika kita mengintegralkan boleh 10-nya dikeluarkan, 10-nya dikeluarkan terlebih dahulu, 10 ini ya aturan yang pertama, kemudian integral dari x pangkat 4 dx, atau sama dengan 10 dalam kurung x pangkat 4-nya itu berarti x pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1 plus C, atau sama dengan 10x pangkat 5 per 5 plus C, atau sama dengan 2x pangkat 5 plus C. Jadi ini adalah hasil dari integral 10x pangkat 4 D. Jadi ini adalah ilustrasi dari aturan yang pertama berkaitan dengan linearitas operasi integral. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke beberapa ilustrasi permasalahan untuk mengilustrasikan bagaimana penyelesaian permasalahan integral. Ada permasalahan yang ketujuh ini, misalkan ada integral 6 dx. Maka sejatinya permasalahan ini adalah integral dari 6 x pangkat 0 dx ya, Mbak ya. Jadi x pangkat 0 itu 1. Maka ini boleh kita pecah ya. X 6 x pangkat 0 dx, atau sama dengan 6 x pangkat 0 plus 1 per 0 plus 1 plus C, atau sama dengan 6x pangkat 1 per 1 plus C, atau sama dengan 6x plus C. Jadi kalau ada konstanta seperti ini, maka jawabnya adalah sebagai berikut. Dengan demikian, kita akan dapat menyelesaikan permasalahan selanjutnya, misalkan integral dari 8x min 7 dx dalam kurung. Baik, cara yang sama kita bisa menerapkan seperti ini, maka ini bisa kita pecah karena kita dari aturan linearitas tadi bahwa ini adalah integral dari 8x dx min integral dari 7 dx. Nah, ini bisa kita terapkan seperti ini. Maka sama dengan integral dari 8x itu sama dengan 8x kuadrat per 2 plus ini itu min ya, min 7x
plus C atau sama dengan, ini bisa kita hilangkan, 4x kuadrat min 7x plus C. Jadi ini adalah hasil operasi integral untuk permasalahan ini. Semoga bisa dipahami Mas Mbak tahapan berikut. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke beberapa contoh soal selanjutnya. Baik, ilustrasi selanjutnya ini soal ke-9, di mana di sini integral dari 1/x pangkat 3 dx ya tentunya. Kemudian maka dengan ini kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan, nah ini x pangkat 3 kalau di bawah itu sama dengan integral dari x pangkat min 3 kalau di atas. Maka ini bisa kita selesaikan yaitu x pangkat min 3 plus 1 pernya juga sama min 3 plus 1 plus c atau x min 2 per min 2 plus c atau sama dengan min 1 per 2x kuadrat plus c. Nah, jadi caranya adalah sebagai berikut, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita beranjak ke contoh selanjutnya, yaitu integral dari 7 per x pangkat 3 dx. Maka ini kita bisa menggunakan aturan linearitas tadi, yaitu 7 integral 1 per x pangkat 3 dx. Nah ini 1 pangkat per 3 nya sama dengan ini, maka langsung saja kita bisa sama dengan 7 dikalikan min 1 per 2x kuadrat plus c atau sama dengan min 7 per 2x kuadrat plus c. Nah, ini adalah jawaban dari soal berikut. Kita lanjutkan ke ilustrasi. Permasalahan berikut ini adalah integral dari 6x kuadrat plus 4x min 7 dx. Maka ini kita bisa pecahnya menjadi integral dari 6x kuadrat dx plus integral dari 4x dx min integral dari 7 dx. Nah, secara terpisah. Sehingga kita bisa menyelesaikan masing-masing. 6x kuadrat itu sama dengan 6 dikalikan x2 plus 1 per 2 plus 1. Kemudian 4x itu plus 4 dikalikan x1 plus 1 plus per 1 plus 1 juga. Kemudian terakhir min 7, berarti min 7 x plus c. Atau sama dengan 6x pangkat 3 per 3 plus 4x kuadrat per 2 min 7x plus c. Atau sama dengan 2 jadi 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 7x plus c. Jadi ini adalah jawaban dari permasalahan berikut. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah ilustrasi selanjutnya, ini nomor 12, yaitu integral dari akar x dx. Nah, ini pecahannya tidak bulat, maka ini sama dengan integral dari x pangkat 1 per 2 dx. Sama seperti ini, kita bisa menyelesaikan x pangkat 1 per 2 plus 1. Di bawah juga 1 per 2 plus 1 plus c. Sekali lagi ya. Kita sudah tahu bahwa 1/2 plus 1 itu sama dengan 1 plus 2 per 2 atau 3 per 2. Sehingga sama dengan x pangkat 3 per 2 per 3 per 2 plus c. Nah ini karena kita ingin merasionalkan bentuk, karena pecahan itu seharusnya dihindari di
bagian bawah, maka kita kalikan ini. Yang bawah dikalikan 2/3, yang atas juga kita kalikan 2/3. Ini bisa kita hilangkan, sehingga jawabannya adalah 2/3 X pangkat 3/2 plus C. Nah, semoga bisa dipahami. Akan kita lanjutkan ke ilustrasi selanjutnya. Baik, ilustrasi nomor 13 ini pada integral akar 3x pangkat 5 dx ya, atau sama dengan integral dari x pangkat 5/3 dx. Ini maka sama dengan x pangkat 5/3 plus 1, yang bawah juga sama 5/3 plus 1 plus c. Nah, kita bisa menghitung di sini 5/3 plus 1 itu sama dengan 5 plus 3/3, atau sama dengan x pangkat ini sama dengan 8/3. 8/3 per 8/3 plus C. Nah, ini karena pecahan tidak seharusnya kita hindari untuk di bawah, maka kita kalikan 3/8, yang atas juga kita kalikan 3/8. Ini sama dengan 1 karena dikalikan itu. Maka 3/8 X 8/3 plus C. Nah, ini atau sama dengan 3. Ini kan sebenarnya 2 sisa 3 ya, Mas Mbak ya. Berarti X kuadrat X 2/3 per 8 plus C. Atau ini sama dengan 3x kuadrat dikalikan akar 3x kuadrat di dalamnya ini per 8 plus C. Nah, baik. Jadi jawabnya adalah sebagai berikut. Jadi semoga bisa dipahami. Dan kita lanjutkan ke ilustrasi selanjutnya. Baik, pada permasalahan ini kita diminta untuk mengintegralkan X pangkat 9/4 dx. Atau ini bisa kita integral dari X pangkat 9/4 dx sama dengan X pangkat 9/4 plus 1, bawah juga sama 9/4 plus 1 plus C. Maka 9/4 plus 1 itu sama dengan 9/4 13/4. Nah, jadi di sini sama dengan X pangkat 13/4, bawah juga sama 13/4 plus C. Ini kita kalikan 4/13, yang atas juga sama dikalikan 4/13. Sehingga ini bisa kita hilangkan 4/13 X 13/4 plus C, atau sama dengan 4/13 ini ya. Maka itu ini sama dengan 13/4 itu kan sama dengan X 12 plus 1/4 gitu ya. 12/4 itu sama dengan 4/13 ini ya. Itu sama dengan X pangkat 3 kalikan X pangkat 1/4 plus C, atau sama dengan 4/13 X pangkat 3 akar 4 dari X plus C. Baik, ini adalah jawaban dari ilustrasi permasalahan ke-14. Nah, ini menjadi akhir dari materi kita terkait dengan dasar operasi integral. Jadi semoga materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Dan sekali lagi mari kita berdoa semoga kita semua dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Saya akhiri video materi untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.